Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan kitab Ad-Da' wad Dawa, yaitu bab yang ketiga, hubungan antara dosa dan hukuman. Hukuman syar'iyah dan hukuman qadariyah. Hukuman dosa ada dua macam, yaitu syar'iyah dan qadariyah. Jika hukuman syar'iyah telah dilaksanakan, maka hukuman qadariyah dihapus atau diringankan. Jadi hukuman Allah itu ada dua, yaitu yang pertama syar'iyah dan yang kedua adalah qadariyah. Jadi apabila seseorang telah diberikan kepadanya hukuman syar'iyah, yaitu seperti hukum qisas, maka dia tidak akan terkena hukuman qadariyah. Allah SWT hampir-hampir tidak pernah menggabungkan dua hukuman ini atas diri seorang hamba, melainkan jika salah satunya belum menghapus dosa serta belum cukup untuk menghilangkan kerusakan yang ditimbulkannya. Jika hukuman syar'iyah ditiadakan, posisinya digantikan oleh hukuman qadariyah yang bisa jadi lebih berat daripada hukuman syar'iyah, atau bisa juga lebih ringan tetapi sifatnya merata. Berbeda dengan hukuman syar'iyah yang bersifat khusus, Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menghukum secara syar'iyah, melainkan atas orang yang secara langsung melakukan tindak kejahatan atau menjadi penyebabnya. Adapun hukuman qadariyah diperuntukkan bagi umum dan khusus. Jika maksiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka maksiat tersebut hanya membahayakan pelakunya. Namun, jika dilakukan secara terang-terangan, berarti membahayakan secara umum dan khusus. Jika manusia melihat kemungkaran dan bersatu untuk tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah segera meratakan azabnya kepada mereka. Jadi itulah pentingnya dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apabila kita melihat satu kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan, kemudian kita sebenarnya mampu untuk mencegahnya, tetapi kita membiarkan kemungkaran tersebut dilakukan, maka bisa jadi Allah SWT akan menurunkan azabnya secara merata, yaitu baik orang yang berdosa maupun orang yang soleh. Wallahu a'lam. Sebelumnya dijelaskan bahwa hukuman syar'iyah ditetapkan Allah berdasarkan tingkat kerusakan dosa dan dorongan tabiat. Allah membagi hukuman syar'iyah menjadi 3 macam: bunuh, potong, dan dera.
Hukuman bunuh diperuntukkan bagi kekufuran dan kejahatan-kejahatan yang tingkatannya sama, seperti zina dan homoseks. Dalam pada itu, kekufuran merusak agama, sedangkan zina dan homoseks merusak nasab dan citra kemanusiaan. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui setelah pembunuhan ada dosa yang lebih besar daripada zina." Beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu." Sahabat itu bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu," yaitu mengambil rezekimu. Ia bertanya kembali, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4207 dan Imam Muslim nomor 86. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk membenarkan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Nabi SAW menyebutkan tingkatan dosa yang paling tinggi dari setiap jenis kejahatan tidak lain supaya jawaban beliau sesuai dengan pertanyaan seseorang tentang dosa yang paling besar. Beliau lalu memberikan jawaban yang terkandung di dalamnya dosa yang terbesar dari jenis-jenis dosa besar. Dosa syirik yang terbesar adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Dosa pembunuhan yang terbesar adalah membunuh anak sendiri karena khawatir akan makan dan minum bersamanya atau mengambil rezekinya. Dosa zina yang paling besar adalah zina dengan istri tetangga. Sungguh, tingkat kerusakan zina bertambah sesuai tingkatan hak-hak yang terinjak. Berzina dengan wanita yang mempunyai suami lebih besar dosa dan hukumannya daripada berzina dengan wanita yang masih gadis. Sebab hal itu berarti menginjak kehormatan suami, merusak ranjangnya, mengaitkan kepada laki-laki itu nasab yang bukan miliknya, dan berbagai kepedihan lainnya. Dosa dan kejahatan zina ini lebih besar dibandingkan zina dengan wanita yang tidak bersuami. Jika suami tersebut adalah tetangga, maka dosa kejahatan di atas ditambah lagi dengan dosa bersikap buruk terhadap tetangga dan menyakitinya dengan gangguan yang paling menyakitkan. Ini adalah sebesar-besar kejahatan. Telah ditegaskan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jarruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 46 dari Abu Hurairah. Dalam bab ini terdapat riwayat dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhu.
Tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat daripada zina dengan istri tetangga. Berzina dengan 100 wanita yang tidak mempunyai suami masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan berzina dengan istri tetangga. Jika tetangga tersebut masih termasuk karib kerabat, maka dosa di atas ditambah lagi dengan dosa memutuskan silaturahim, hingga berlipat-lipatlah dosanya. Apabila tetangga tersebut tidak berada di rumahnya dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti melaksanakan sholat, menuntut ilmu, dan jihad, maka berlipat-lipatlah dosanya. Sampai-sampai orang yang berzina dengan istri tetangganya yang sedang berperang di jalan Allah akan berdirikan lalu dikatakan kepada suami itu, ambillah kebaikannya sesuai kehendakmu. Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian? Maksudnya, apakah kalian menyangka bahwa suami tadi akan meninggalkan sedikit pun kebaikannya, sedangkan telah ditetapkan bahwa dia boleh mengambil kebaikan tersebut sesuai kehendaknya? Padahal pada saat itu satu kebaikan sangat dibutuhkan. Sampai-sampai seorang bapak tidak mau meninggalkan haknya atas anaknya, dan seorang kawan tidak mau melepaskan haknya atas kawannya yang lain. Jika ternyata wanita yang dizinai tersebut adalah kerabatnya, maka dosanya bertambah dengan dosa memutuskan silaturahim. Dosanya pun menjadi lebih besar jika pezina telah menikah. Perbuatan ini akan menjadi dosa terbesar jika pelakunya adalah orang yang telah lanjut usia. Bahkan dia termasuk 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dan ditimpakan azab yang pedih. Hadis sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 107. Apabila hal ini terjadi pada bulan haram atau di tanah haram atau waktu yang agung di sisi Allah, seperti waktu sholat dan waktu terkabulnya doa, maka dosanya menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, renungkanlah semua kerusakan akibat maksiat serta perbedaan derajatnya dari segi dosa dan hukuman. Wallahul musta'an. Ikhwani fiddin, demikian tadi telah kita bacakan, yaitu tentang hubungan antara dosa dan hukuman. Yaitu pembahasan kita yang pertama adalah hukuman syariah dan hukuman qadariyah. Jadi hukuman syariah itu berkaitan dengan hukuman syariat seperti qisas. Sedangkan hukuman qadariyah tentunya adalah hukuman kelak di akhirat. Kemudian dosa itu bisa berlipat-lipat dosanya apabila dilakukan dalam satu kondisi tertentu atau dalam waktu tertentu. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan dosa, yang mana dampaknya bisa saja membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.